kemungkinan bahwa panel nanti akan bisa moving ke kelas-kelas, tapi penggunaannya tetap harus dalam kontrol dari teknisi dan proktor kita, yaitu Kak Dika dan juga Kak Anggita. Kita langsung aja ya. Jadi di sini kita ya sedikit mengulang kembali bagaimana cara mengupload materi, bagaimana cara mengupload evaluasi, bagaimana cara mengisi jurnal. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa lebih aktif, dan juga sebenarnya ini juga hasil diskusi dengan salah satu orang tua siswa yang juga pemiliknya Afresto. Jadi beliau itu sedikit menyayangkan bahwa materi yang disampaikan di kelas itu tidak menarik, jadi hanya screenshot ataupun foto dari sebuah buku atau LKS saja. Nah, karena memang dari dulu kita dikenalnya adalah menerapkan sistem spot capturing, jadi langsung turun ke lapangan gitu. Tapi di sini minimal saya pengen teman-teman itu bisa bikin materi sendiri. Jadi bikin materi sendiri bukan berarti mengarang sendiri ya, tapi bisa mengambil dari berbagai sumber, baik Erlangga atau buku-buku yang lain, bisa juga dari e-booknya Kemdikbud, Kemdikdasmenting sekarang, untuk membuat materi yang lebih otentik bikinan dari teman-teman. Jadi tidak hanya semata-mata screenshot ataupun downloadan yang langsung di-share ke anak-anak. Memang tidak semua, tapi banyak masih saya temukan teman-teman share materi di WhatsApp group itu masih berupa foto dari buku atau screenshotan dari buku. Nah, harapan kami semua bahwa tahun ini teman-teman bisa bikin materi sendiri yang otentik yang bisa diupload di Fresto, sehingga bisa lebih menarik dan anak-anak juga belajarnya bisa lebih kaya materinya. Begitu. Langsung aja ya. Ini dari tim Afresto, Mas Ronald dan Mas Erik akan menyampaikan materi hari ini tentang jurnal, pengisian materi dan juga pengisian evaluasi yang berbasis AKM. Ya, sambil duduk aja ya. Soalnya saya berdiri lebih tinggi dari ini. Ya, ini saya panggilnya apa ini? Ya teman-teman kan. Oh, teman-teman aja. Teman-teman kelihatannya kok saya lebih muda gitu ya. Ya, teman-teman, jadi begini, ini saya juga pernah jadi tutor ya teman-teman. Saya itu jadi tutor 6 tahun di salah satu PKBM juga di Semarang, di kota Semarang. Saya juga jadi 10 tahun. Jadi begini teman-teman, ini kan sudah disediakan platform nih, platform untuk LMS ya, ini untuk digitalisasi. Jadi tidak semuanya sekolah itu sebenarnya punya. Banyak sekali sekolah-sekolah itu punya keinginan untuk memiliki atau menggunakan platform ini. Apalagi contoh kemarin di beberapa sekolah itu di Jakarta, Jogja, Surabaya, minggu ini itu mereka pada PJJ semua. Kenapa? Karena kerusuhan itu tadi. Lah, dengan adanya ini kan sangat berguna. Apalagi kita bekerja di PKBM. PKBM itu sangat-sangat berguna lah kalau untuk istilahnya ada LMS. Dengan adanya LMS ini sangat membantu. Begitu. Salah satu kalau di Semarang ada 2 PKBM sebenarnya. Ada ANSA, satunya ada PKBM Trabangsa, itu menggunakan sama. Dan saya di sana itu digunakan secara masif. Jadi anak, tugas dan lain-lain itu digunakan. Begitu. Jadi ini mumpung sudah ada ya teman-teman, ini sudah ada, tinggal digunakan, bisa digunakan secara masif. Bahkan kalau di sini itu setelahnya lebih komplit ya, lebih komplit untuk ininya, untuk fitur-fiturnya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan. Begitu. Jadi kalau kita sekarang istilahnya, kalau sekarang kita sekolah itu kita memainkannya dan bekerjanya semua itu serba digital. Anak saya kelas 2 SD aja sudah handphone itu udah mahir lah. Beda dengan zaman saya sekolah dulu. Zaman saya sekolah dulu baru mengenal handphone itu saya kuliah istilahnya. Itu handphonenya aja belum Android zaman dulu. Nah ini sekarang anak-anak sudah mengerti. Sekarang sudah ada platformnya. Tinggal teman-teman memaksimalkan saja. Apalagi kalau teman-teman ini istilahnya sedang mengajar di paket A, anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya, di mana ini anak itu belum
beranjak ke yang dewasa yang memiliki pemahaman yang tinggi. Biasanya anak-anak ini akan memanfaatkan adalah video visualnya. Nah, anak saya itu kalau disuruh 1 tambah 1 gitu kadang mereka bingung. Anak saya itu bingung. Tapi kalau 1 ditambah 1 ada tulisannya, dia tahu. Karena visualnya ada. Begitu. Jadi di sini nanti teman-teman bisa memanfaatkan untuk pelapornya. Nah, kalau tadi misalkan tadi Bu Putih bilang, Mas, ada buku-buku, ada Erlangga dan lain-lain ya Bu ya. Kalau misalkan kalau dari Kemendikbud pun itu ada e-booknya. Nah, biasanya kan Kemendikbud ada e-book. Teman-teman nggak usah istilahnya gini, nggak usah nanti dibaginya by WA, nggak usah. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada kalau di atas ini ada menu KBM. Nah ini tambahan aja, ada menu KBM. Terus di sini ada menu perpustakaan teman-teman. KBM perpustakaan. Nah kalau teman-teman punya buku, ya buku berupa e-book, begitu teman-teman bisa masukkan di sini. Tinggal tambah buku. Nah ini tinggal nanti covernya tinggal diupload di sini. Nama bukunya, pengarangnya, penerbit, nomor penerbit ini nanti bisa diisi. Nah kalau misalnya scroll ke atas mas, bentar, yang ini kotak-kotak. Nah kalau teksnya ini teman-teman ini tidak menemukan teksnya di sini. Nah kalau ini pelajaran dibuat aja nanti yang non fiksi saja. Nah dicentang ya, ini ada centangannya. Nah nanti kalau sudah scroll ke bawah, nah ini tinggal nama bab pertama, jumlah halaman. Kalau ada e-booknya nanti bisa HTML-nya di-embed di sini aja. Biasanya ada linknya ya. Kalau dapat itu ada linknya bisa di-embed di sini. Nah kalau ada videonya juga bisa di-embed di sini. Kalau filenya berupa PDF atau Word bisa juga di-upload di sini, teman-teman. Jadi nanti kalau di sini ini nanti kalau sudah nanti bisa disimpan, ini akan tersimpan sebagai perpustakaan. Mas ini nanti yang bisa mengakses siapa? Semua bisa mengakses, baik itu guru, murid. Nah, misalkan ini materi untuk kelas 10, mau diakses anak kelas 11, 12, kelas 1, kelas 2, itu bisa semua. Yang penting punya akun, dia bisa di sini. Nah ini tambahan aja Bu. Jadi kalau punya buku-buku yang berupa buku digital silahkan dimasukkan saja teman-teman. Ya ini bisa untuk tambahan. Jadi nanti kalau misalkan silahkan buka di menu perpustakaan. Nah misalkan kan kalau kita share-nya lewat WA itu kan nanti share-nya istilahnya share-nya buku gitu kan kelihatannya rancu ya. Kalau sini bukunya ada di mana, di perpustakaan. Nah itu nanti bisa diceknya di situ, bisa dilihat. Begitu teman-teman. Nah ini fiturnya ini. Nanti bisa ya. Nah, sekarang kita masuk dulu, Mas, ke jurnal, Mas. Teman-teman kalau masuk ke dashboard, di sini teman-teman itu ada namanya jurnal ajar. Bisa masuk ke sini ke jurnal ajar yang warna orange, atau bisa masuk ke menu KBM. Kanan, Mas. KBM, Mas. Menu KBM di sini ada jurnal mengajar guru. Nah, jadi kalau di jurnal mengajar guru ini sebagai jurnal mengajarnya teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman mengajar hari ini, saya mengajar apa? Nanti tinggal dimasukkan aja. Nah, tinggal kalau sudah masuk gini, teman-teman tinggal masuk kelasnya. Nanti tanggalnya itu bisa disetting. Teman-teman ngajar di tanggal berapa? Mas, misalkan saya mau buat yang minggu yang lalu bisa. Nanti tinggal tanggalnya dirubah. Itu saja. Lah nanti pelajarannya apa, rondonya apa, ini jamnya teman-teman nanti bisa dicetak. Ini jamnya sudah disetting oleh pihak admin sekolah. Nah nanti tinggal dicentang saja. Nah kelasnya ini biasanya sudah sesuai dengan yang disettingkan ke akunnya teman-teman masing-masing. Nah karena ini saya coba settingkan dengan saya di kelas 2 Jogja, ini muncul. Nah kalau sudah teman-teman tinggal klik simpan. Nah, kalau sudah kesimpan, teman-teman, kalau di scroll ke bawah, di sini ada namanya jumlah muridnya, teman-teman. Ini defaultnya masuk semua, masuk. Begitu. Nah, ini nanti tinggal saat teman-teman melakukan pembelajaran, ini tinggal teman-teman bisa ambil fotonya, foto pembelajarannya, pakai HP saja, teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal di sini
tinggal nanti yang tidak masuk siapa tinggal dipilih. Nah ini nanti sebagai report. Jadi nanti setiap paket biasanya ada jurnal ya di sini, ada jurnal kelasnya ada? Ada, tapi masih manual pakai spreadsheet. Pakai spreadsheet. Nah ini nanti mungkin ini bisa digunakan tuh. Jadi kalau di sini ini jurnalnya ini nanti bisa tahu oh anak yang nggak masuk siapa, siapa, gitu. Ini bisa nanti bisa didownload harian, mingguan, bulanan. Begitu. Jadi kalau dibutuhkan misalnya mau akreditasi atau setahun sekali nanti baru didownload. Jadi tidak usah istilahnya di-download berkala gitu, nggak usah. Karena filenya ini akan tersimpan ya teman-teman semuanya. Jadi nanti bisa ini untuk jurnal. Gitu. Oh saya mengajar hari ini, saya masukkan. Yang tidak masuk siapa? Nah ini yang tidak masuk. Terkadang begini teman-teman. Saat siswa juga absen ya Bu ya? Pakai absen ya sekarang ya? Iya. Nah, Tapi kadang enggak. kalau siswa absen teman-teman, kan kalau dulu pakainya web ya, pakai webnya seperti ini web. Kalau teman-teman sekarang itu anak-anak pakai saja untuk aplikasi Apresto Siswa, itu lebih enak. Kenapa pakai aplikasi Apresto Siswa? Kemarin waktu saya kemarin ditanya sama Kak Daria, Mas ini kok pakai web, absennya belum tidak bisa. Kenapa? Jadi begini, absen ini kan by lokasi ya teman-teman ya, sesuai lokasinya. Kalau lokasinya itu tidak di sini, tidak bisa absen. Nah biasanya kalau web seperti ini, itu biasanya akan muncul dia di lokasi terakhir, update-nya lama, begitu. Tapi kalau di aplikasi dia mengikuti handphonenya di mana dia ngikuti. Makanya kami sarankan kalau untuk absen atau untuk pembelajaran yang cepat itu bisa menggunakan aplikasi Apresto Siswa. Mas kalau guru ada enggak? Ada, teman-teman. Pakai saja mungkin teman-teman punya di handphonenya teman-teman, pakai saja aplikasi Apresto Guru. Nah, kalau aplikasi Apresto Guru itu teman-teman bisa pakai untuk tadi misalkan mau ngecek absen, mau ngisi jurnal, bisa teman-teman. Ya, itu Apresto Guru. Cuman yang tidak bisa itu satu. Kalau Apresto Guru, kalau teman-teman mau buat soal, yang bisa sih buat soal dari situ, tapi kan kecil-kecil. Kalau dari HP, namanya buat soal kan evaluasi kan lebih enak pakai laptop. Copy pastenya itu lebih enak, begitu. Ya, di sini. Ya untuk jurnal ini dulu teman-teman, ada kendala enggak? Ada masalah? Ya. Kalau itu jurnalnya itu downloadnya itu per kelas bisa nggak? Bisa. Jadi nanti downloadnya per kelas bisa. Nanti kalau di kelas Pak, itu downloadnya itu nanti. Jadi gini, setiap kita buat jurnal pengajar, kalau yang download guru kelas, yang mendownload guru pengajarnya itu jadi jurnal pengajar Pak, yang dia ajar. Tapi kalau yang download wali kelasnya, misalkan kelas A, yang download wali kelasnya itu akan menjadi jurnal kelas. Jurnal kelas itu misalkan jam pertama guru siapa, jam kedua guru siapa, jam ketiga guru siapa, itu nanti akan muncul seperti itu. Jadi itu sudah otomatis dibuat, gitu. Tergantung siapa yang download. Gitu. Ada itu Pak. Karena kemarin itu kan apa ya, waktu download tuh nyampur gitu. Saya di beberapa terus ini kan lintas paket ya. Ya. Nah itu nyampur semua gitu loh, download semua. Kan kemarin ada buat apa Kak Putik, Bangprot ya. Iya. Nah itu yang dibutuhkan kan hanya sampel per kelas saja. Oh kelas. Jumlahnya misalnya ngajarnya kelas 7, kita butuhnya cuma kelas 7 yang mau di-download nih. Di search-nya per kelas bisa nggak Mas? Coba Mas. Download tapi per kelas. Nah, kalau Download bisa jurnalnya. ini aja. Oh, coba kita ambil. Nah, Bisa ya. ini sudah ada kelasnya Pak. Jadi itu kan jurnal, tinggal di download aja. Laporan kelas 1 per bulan. Per hari minggu bisa. Nih. Gitu. Ya ada pertanyaan lagi teman-teman? Untuk jurnal? Nah mungkin nanti bisa digunakan ya Bu ya. Untuk jurnalnya, monggo.
Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke yang bagian materi sekarang teman-teman, materi. Kalau di bagian materi teman-teman bisa masuk ke dashboard. Nanti ada di sini ada materi teman-teman. Atau juga bisa masuk ke KBM. Di sini ada materi. Nah, kalau kita klik di materi teman-teman, nanti munculnya seperti ini. Nah, kalau sudah nanti tinggal tambah materi baru. Nah, susun materi baru, diklik. Setelah diklik, ya teman-teman, di sini tinggal dimasukkan judulnya. Nah, misalkan begini teman-teman, kalau materi itu ya, kalau bisa nih jangan satu semester dijadikan satu materi, terlalu banyak teman-teman. Ya kan? Misalkan bisa dibuat mungkin satu pertemuan, atau mungkin materi itu kalau memang dirasa tidak terlalu banyak, misalkan satu bab itu tidak terlalu banyak, satu bab ini dijadikan dalam satu materi. Kan ini ada jangka waktunya, tapi materinya dimasukkan semuanya mungkin bisa. Gitu. Misalkan materinya itu tentang nggak ngajar ya, lama ya. Nah, materinya tentang membaca puisi misalkan. Nah, itu dijadikan satu dalam membaca puisi ini. Nah, teman-teman begini. Nanti untuk kreativitasnya teman-teman biasanya punya video, bener ya? Nanti buat video. Kalau misalkan pun tidak tahu video atau tidak bisa membuat video, atau misalkan pun kalau mau buat video lama mas, kita harus butuh cepat. Teman-teman bisa mengambil video YouTube-nya orang lain. Nah, tinggal teman-teman gini. Ini video YouTube-nya. Tinggal teman-teman cari video YouTube-nya membaca puisi anak-anak. Lah di sini kan sudah ada. Teman-teman tinggal ini ada linknya, link YouTube-nya ini. Teman-teman tinggal copy. Setelah copy, teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini itu ada gambar kayak gambar kamera. Terus di sini bisa di-embed videonya teman-teman. Nah, tinggal diklik search. Nanti video YouTube-nya otomatis masuk ke sini. Nah ini, Mas saya punya video, misalkan begini, Mas saya punya video. Ini teman-teman bisa nggak upload video ke sini? Bisa. Cuman begini teman-teman, kami batasi untuk upload video itu maksimal 100 MB. Ya, kami batasi karena kalau tanpa batas, satu nanti uploadnya lama, kedua nanti saat siswa membuka itu membutuhkan kuota yang lebih besar. Jadi kami batasi maksimal itu 100 MB teman-teman. Tapi begini, Mas lah saya ini punya YouTube saya 300 MB misalkan. Maaf, saya punya video saya 300 MB. Ini caranya bagaimana? Teman-teman mungkin bisa buat channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya teman-temannya biasanya punya Gmail ya. Kalau lihat YouTube di HP-nya teman-teman lah, itu kan pasti punya apa? Ada YouTube, itu nanti dibuat channel YouTube aja, diuploadkan ke situ ke channel YouTube-nya. Nah ini misalkan, Mas Erik, Mas Erik gak sign in loh. Sign in dulu Mas. Karena sekarang begini teman-teman, istilahnya semua itu serba canggih sekarang itu. Kalau udah bisa bikin materi, ada AI, betul? Itu saya bisa sekarang aja, orang nggak bisa nyanyi, bisa menciptakan lagu. Saya bisa menciptakan lagu dalam waktu 5 menit, jadi lagu penuh, sudah aransemen. Itu karena apa? Karena AI teman-teman. Ya, jadi ini bisa. Nah, nanti di sini teman-teman, kalau teman-teman bisa punya channel YouTube-nya, bisa diupload videonya. Nah di YouTube-nya ini kan nanti buat ini ada upload. Kalau teman-teman sudah punya videonya, tinggal diupload di sini. Siapa tahu videonya teman-teman bagus, videonya viral, bisa nanti dapat AdSense, lumayan, ya kan? Selain untuk pembelajaran, untuk AdSense bisa. Karena begini, biasanya materi-materi pelajaran itu banyak yang dicari oleh siswa. Kalau kita pikirlah, satu materi, misalkan materi SMA, anak SMA di seluruh Indonesia ada berapa? Kalau nge-search aja misalkan, materi membaca puisi. Nah, yang muncul punyanya teman-teman
Nah itu nanti kalau orang pada melihat semuanya, nah, berapa jumlah murid di Indonesia, ya kan? Nanti bisa lumayan dapat AdSense. Nah ini teman-teman bisa nanti sama tinggal dimasukkan lagi ke YouTube. Setelah itu di embed ke sini. Kalau misalnya gini, Mas, saya punya Canva, Mas. Nah, kalau di sini itu hanya bisa menginputkan. Nah, buka yang tadi dulu. Nah, kalau teman-teman punya materinya dalam bentuk PDF ataupun Office, PDF, Word ini bisa Office, Microsoft Office, PDF atau gambar, teman-teman bisa masukkan ke sini. Nah, mungkin punya PPT, punya Word atau PDF bisa dimasukkan ke sini. Nah, coba. Nah, ini kalau ini dimasukkan ke sini nanti sampai di sini ini ada nantinya ya teman-teman, ada loadingnya sampai 100%. Nah, ini lama banget. Nanti kalau udah 100% di sini akan tandanya jadi centang. Nah, ini nanti materinya bisa ke anak-anak dan itu bisa di-download oleh anak-anak. Gitu. Mungkin teman-teman. Tapi kalau di sini kalau Canva, mungkin di sini belum muncul teman-teman. Nah, terus kalau Canva gimana, Mas? Kalau Canva teman-teman bisa tuliskan aja linknya. Nah, di sini di kolom kotak tadi atau di bawah sini, teman-teman bisa masukkan link Canva-nya. Jadi nanti kalau ada link Canva, nanti para siswanya nanti tinggal diklik aja link ini, nanti otomatis dia akan membuka Canva milik teman-teman. Sekarang kan yang lebih populer kan Canva ya, biasanya Canva ya, karena lebih interaktif sih. Itu apalagi kalau yang punya akun belajar ID, nah itu lebih profesional tuh, lebih komplit tuh biasanya. Nah itu nanti bisa, ini bisa di sini. Mas, misalkan ini kan kita buat materi di sini, anak-anak bisa mengumpulkan materinya enggak? Bisa. Jadi nanti anak-anak bisa mengumpulkan materinya juga berupa video ataupun foto. Tapi ya itu tadi, memang kami batasi untuk video. Kenapa? Misalkan muridnya di sini ada, misalkan videonya itu kita buat 100, muridnya ada 10. Teman-teman kalau mau ngoreksi 10 itu sudah habis kuota 1 GB. Apalagi ngoreksinya pakainya handphone. Wah, kuotanya langsung habis. Kalau pakai WiFi aman-aman saja, ya. Nah, ini makanya kami batasi. Nah, Mas, terus kalau misalkan anak-anak nanti mengumpulkannya mereka pakai Canva, nanti tinggal link Canva-nya aja kan. Pastekan. Jadi teman-teman kalau buka kan langsung ke Canva-nya anak-anak. Atau kalau misalkan video YouTube-nya diupload ke TikTok-nya anak-anak. Nah, sekarang kan biar viral kan. Diuploadkan ke TikTok-nya anak-anak, tinggal link TikTok-nya aja dimasukkan ke situ juga ke jawabannya anak-anak nanti. Nah, nanti bisa dibuka itu oleh teman-teman semuanya. Ataupun kalau misalkan durasinya panjang, bikin video mungkin sampai 10 menit. Nah, mungkin diuploadkan ke YouTube-nya anak-anak, nanti link YouTube-nya ditaruh di jawabannya tadi. Nanti teman-teman bisa ngeklik ke situ. Nah, ini teman-teman. Jadi tetap bisa interaktif antara teman-teman dengan siswa. Kalau di punya di sini apa? Siswa ya? Siswa. Sekarang siswa lagi murid. Ya, kembali ke zaman dulu. Ya, kalau jadi ini bisa. Nih. Ya, jangan lupa teman-teman, di sini ini ada waktunya. Waktu mulai ini itu adalah waktu materi ini muncul di anak-anak. Ingat ya, muncul di anak-anak. Kalau ini saya buat di tanggal 4 jam 8, berarti jam 8 pagi materi sudah muncul di anak-anak. Kalau kita buat nanti jam 21.00, materi ini baru muncul di anak-anak jam 21.00. Kalau waktu tutup ini, nah ini kan ada tutup. Ini tuh untuk menghilangkan materi ini tadi di anak-anak. Makanya sebisa mungkin waktu tutup ini jangan diisi. Namanya kan materi kan, dia dalam 1 semesternya ada terus. Nah ini nggak usah diisi, kosongin saja.
Nah kalau di sini ada batas pengumpulan tugas. Nanti misalkan ada anak-anak ada tugasnya, ini bisa dikasih waktunya. Tugasnya 2 minggu, materinya tetap muncul selama 1 semester, tapi mengumpulkan materinya hanya selama 2 minggu. Setelah itu nggak bisa lanjutkan. Mas kalau anak-anak ini mau nyusul tiba-tiba mau karena kemarin ada sedang sakit nggak bisa ngumpulin, bagaimana? Tinggal durasinya aja ditambah. Misalkan selesainya kemarin, oh tak tambah, kemarin kan tanggal 3, tak tambah sampai tanggal 5. Nah itu nanti anak-anak masih bisa mengumpulkan sampai besok. Begitu, ini nanti tinggal ditambah aja. Dan jangan lupa ini dicetak. Kalau sudah diisi waktunya tapi nggak dicetak, nggak muncul. Begitu. Nah untuk bagian materi ini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas sudah silaturahmi dan mungkin pertanyaan masih tetap sama Mas. Jadi karena basic saya di bahasa Indonesia, jadi kadang ketika nulis sudah banyak tuh kadang hilang. Ini yang pertama. Jadi ada beberapa ketika pada saat nulis materi atau nulis soal begitu, tahu-tahu hilang begitu. Dan ternyata yang saya alami di beberapa tutor juga mengalami ya pertama. Nah nanti kira-kira kita apakah boleh gitu, misalnya membuat di Word dulu kemudian disalin begitu supaya lebih rapi gitu ya. Yang kedua nanti seperti tadi yang mungkin pengantar sebelum kita masuk ke sini tadi, misalnya di bahasa Indonesia itu ada 4 keterampilan ya. Jadi membaca, menulis, berbicara, dan menerima. Nah, apakah keterampilan yang berbicara ini, maksudnya siswa bisa live mungkin dong Mas, ini kita masih bicara soal teknis pada saat kegiatan sedang berlangsung, misalnya si atlet itu kan atlet misalnya belajar. Kak, mohon maaf, kita mau live nih untuk materi kita karena mengharuskan materi itu harus live misalnya tentang itu. Kira-kira itu dulu Mas pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Yang pertama tadi Pak mungkin, nah ini namanya materinya. Apabila itu memang benar-benar materinya bentuknya banyak sekali sampai lebih dari 2 halaman. Alangkah lebih baiknya itu tadi dibuat dulu. Nah, lalu masukkan di sini diupload gitu. Karena memang karena memang ini kan ada kosongnya ini ya. Nah, ini itu terbatas Pak. Batasannya kalau memang sampai apa karakternya itu sampai 2 halaman begitu, ini memang untuk nanti siswa melihat juga kurang enak. Nah, gitu. Kalau di akunnya lewat Word itu lebih bagus. Begitu. Tapi kalau memang baru nulis sedikit hilang, nah itu saya minta tolong direkamkan kalau soal itu. Maksudnya baru nulis 2-3 kalimat tiba-tiba hilang. Nah, saya harus ngecek antara kompatibel antara program ini dengan laptopnya. Nah, itu kami harus cek karena istilahnya programnya ini itu harus kita update dengan yang versi yang terbaru. Nah, kadang beberapa laptop itu sudah pakainya Windows 11, Office-nya sudah Office berapa sekarang Mas? 16. Office berapa sekarang? 16 ya. Nah, itu kan kita harus update ke program yang terbaru seperti itu. Itu. Yang kedua, tadi apakah bisa nih kita nganunya online? Nah, tadi ada webcam ya Mas. Nah, ini adalah pakai klik webcam Pak. Nah, kalau webcam ini kita pakainya adalah Google Meet. Nah, ini di Google Meet-nya ada per kelas sama ada semua siswa satu video call. Nah, ini nanti tinggal setting aja. Misalkan kalau di sini Pak lebih mudah untuk pakainya nanti per kelas, tapi kan siswa hanya tertentu kan, nanti yang mengakses ini yang tertentu aja. Itu yang lainnya mungkin dia hanya mengakses materinya, tapi mungkin yang video call-nya mungkin yang kelas-kelas
atlet atau pas-pas PJJ itu bisa pakai video call ini bisa ada begitu. Karena ya saya tahu PKBM itu fleksibel ya Pak ya. Nah, itu ada yang nanti dari rumah. Betul, kalau memang anak-anak sudah cita-citanya jadi atlet, ya mending masuk PKBM daripada masuk sekolah formal. Karena saya gitu. Murid-murid saya dulu sama. Ahli coding daripada dia sekolah di formal, keahliannya malah tidak terasah, akhirnya sekolahnya di PKBM. Terus yang penting dapat pengetahuan umum itu hanya istilahnya gambaran saja. Yang penting dia menekuni di bagian codingnya seperti itu. Ya ini kita fleksibel aja. Makanya namanya PKBM itu benar-benar sekolah fleksibel. Nah itu lebih enaknya di situ. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ya, silakan Bapak. Baik Pak Ronald, ini tadi sudah ditanya oleh Kak Daria kaitannya dengan dibuat dulu kemudian diupload di sana. Itu kan ada waktu pelaksanaan nih. Ketika misalnya saya membuat satu bab selesai, tak upload tanggal sekian dan sekian, kemudian hari berikutnya bab baru. Berarti kan ada jadwal pelaksanaan lagi. Betul. Nah, apakah yang sudah diupload sebelumnya itu masih tetap tersimpan atau dia akan hilang dengan dirinya? Masih akan tersimpan Pak. Jadi begini, ini itu kita untuk membuat satu materi Pak. Satu materi, tadi bab 1 ya Pak ya? Bab 1 sudah kita upload Ya. Dengan tanggal misalnya tanggal 3 kemarin. Ya. Betul. Oh besok tanggal 12 jadinya buat di bab 2. Ya. Akan muncul lagi nanti materi lagi bab 2 Pak. Nah makanya di sini scroll ke atas Mas. Scroll atas aja. Ada namanya judul Pak. Atas lagi ya. Ada judulnya. Misalnya judulnya itu bab 1 tentang apa gitu kan. Nanti bab 2 tentang apa. Jadi anak-anak saat melihat tidak bingung. Nah bisa dibukakan di admin aja. Tolong bukakan admin bagian materi. Dan oke, salah satu aja. Ini materi. Nah, ini contoh saja Pak, contoh. Ini materi bahasa Indonesia. Kelas 4. Nah, di sini Pak, ini materi yang pertama. Misalnya ini bab 1. Oh, kalau buat lagi bawahnya ada bab 2. Nanti ada lagi terus Pak. Nah, ini tidak akan hilang. Kecuali itu tadi. Kan ada waktu selesainya tadi. Ya, waktu selesainya. Waktu tutup. Ya? Waktu tutup. Waktu tutup itu kalau kita kasih waktunya, misalkan ditutup tanggal 4 jam 8 pagi. Itu nanti di anak yang tadinya munculnya 3 begini. Oh, yang ini dikasih waktu tutup, ini nanti akan hilang di anak. Tinggal 2. Makanya saya tadi sampaikan, kalau materi ini tidak bersifat tutup, nggak usah, biarkan aja. Jadi nanti dalam 1 semester ini akan muncul terus materinya. Oke, siap. Jadi dilihat materinya bab 1, anak-anak mau PAS, tinggal buka di sini Pak. Nanti buka anak semester. Oke, terima kasih. Gitu. Itu ada lagi? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini. Untuk materi, ada pertanyaan? Monggo. Silakan yang mau tanya, di sini langsung praktek ya. Jadi langsung praktek di akunnya masing-masing. Kemarin kan sudah di-share belum ya untuk password? Nggak ada perubahan. Bisa password ya. Bisa langsung. Yang lupa nanti bisa tanya ke Anggita, nanti biar dicariin ke Anggita user passwordnya. Silahkan buka di akun masing-masing. Kemudian mulai mencoba biar ada pertanyaan. Jadi kalau tidak mencoba kan nggak ngerti ya. Tidak ada pertanyaan. Masih. Apa Oh ya? iya. Nanti sampai rumah, iki mau piye ya? Nah, mungkin materi untuk minggu depan. Nah, bisa Ya. dibuat sekarang. Silakan. Mas, saya belum punya belum punya videonya. Nanti disusulkan saja, teman-teman. Ya, videonya bisa disusulkan. Yang penting sudah ada judulnya, ada materinya apa, misalnya mau ditambah. Misalkan saya mau nambah video, bisa ditambahkan. Jadi teman-teman kalau sudah seperti ini masih tetap bisa diedit ya teman-teman ya. Masih bisa diedit, mau ditambah materi, mau ditambah video, bisa. Gitu. Misalkan saya pertama kali nih materi tentang membaca puisi saya kasih PPT misalkan, PowerPoint. Setelah itu kok saya search ada video bagus.
Mau saya tambahkan bisa nggak? Bisa. Nanti tinggal ditambahkan di situ. Gitu. Jadi bisa lebih interaktif antara guru, antara tutor dengan murid begitu. Ini untuk yang materi. Nah sekarang saya lanjut dulu aja Ibu ya. Saya lanjut dulu ke bagian evaluasi. Biasanya itu tes ya teman-teman, itu tes. Nah, biasanya kalau evaluasi sudah ngotok ya. Wah, sudah ngotok lah kalau itunya. Nah kalau evaluasi sama teman-teman masuk ke menu evaluasi. Sebenarnya gini teman-teman, kalau teman-teman membuat materi di tahun ini, tahun depan itu sudah nggak pernah buat materi. Kenapa? Kan kurikulumnya masih sama. Materi yang tahun ini tinggal direuse ke tahun depan. Atau kalau teman-teman yang tahun lalu sudah punya materi, tinggal direuse ke tahun ini, selesai. Makanya kalau saya selalu tekankan, di sini tuh susahnya di awal. Karena apa? Di awal harus mengisi kontennya, mengisi materinya, mengisi evaluasinya. Tapi setelah itu mau tes, oh saya mau tes, waktunya mepet. Soal belum ada. Ambilkan tahun lalu. Misalkan soalnya jumlahnya 40, sudahlah hapus 5, tambahin 5, selesai. Jadi soal yang baru seperti itu. Kalau materi kan juga sama. Materinya tinggal direuse aja dari tahun lalu, dicek, oh ternyata ada penambahan yang bagus, tinggal tambahkan aja. Selesai. Gitu. Mas saya mau buat materi susah. Teman-teman kan punya ada laptop, ada koneksi internet, teman-teman bisa masuk ke ChatGPT. Betul teman-teman? Ada ChatGPT, tolong buatkan saya soal langsung jadi. Tolong buatkan saya video tentang begini, langsung jadi. Nah itu. Tapi jangan sampai nanti siswanya masukkan juga jawabnya di ChatGPT ya. Gitu. Tolong jawabkan soal ini, nanti saya sama-sama tanya nanti munculnya, itu soal yang buat saya. Gitu tadi. Nah itu tapi kan ya namanya robot ya teman-teman ya, itu pasti harus ada sedikit modifikasinya. Bahkan kemarin itu, ya saya itu kemarin bisa buat namanya RPPM. Nah, namanya RPPM itu kan teman-teman sudah punya formnya ya biasanya ya. Form RPPM-nya itu diupload di ChatGPT, tinggal tuliskan. Tolong buatkan RPPM dengan form di atas sesuai tentang materi ini, langsung jadi RPPM-nya. Nggak perlu mikir, sudah jadi. Nah itulah enaknya zaman sekarang. Gitu. Nah ini, oke ini saya sekilas untuk evaluasinya ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau mau buat evaluasi bisa klik buat evaluasi versi AKM saja. Jangan gunakan yang versi standar, gunakan yang versi AKM. Kenapa gunakan versi AKM? Karena sekarang itu basis soalnya sudah menggunakan AKM. Ada benar salah, menjodohkan, pilihan ganda bertingkat, pilihan ganda, uraian, isian singkat. Jadi kalau dulu masih konvensional pilihan ganda dan uraian. Sekarang ada beberapa tipe soalnya. Gitu. Jadi yang pertama kita setting dulu judulnya apa, tipenya di setting teman-teman. Saya ulangi lagi, kalau judulnya tipenya ini ulangan itu tidak muncul di siswa nilainya. Ya, nilainya di siswa aja tulisannya selesai. Tapi kalau tipenya latihan itu muncul nilainya di siswa. Begitu. Kalau sudah diklik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan ini teman-teman bisa mengatur dulu skornya. Skor di mana? Atas, Mas. Nah, ini ada skornya teman-teman. Pilihan ganda mau dikasih skor berapa? Terus pilihan ganda bertingkat skornya berapa? Ini skor per poin ya teman-teman ya. Diingat-ingat, bukan skor keseluruhan. Misalkan pilihan gandanya soalnya 10, berarti total 10-nya itu berapa? Bukan. Ini per soal. Jadi satu soal itu skornya berapa? Misalnya satu soal skornya 10. Begitu. Satu soal skornya 30. Nah, nanti diatur di sini. Jadi setiap teman-teman buat soal tentang pilihan ganda, ini skornya akan menjadi misalkan di 10, skornya adalah 10. Dan teman-teman gak usah susah mikir, dalam artian itu mikir gini. Saya buat soal 10 harus berapa poinnya
itu soal terserah teman-teman. Nanti dari sistem otomatis akan menghitung sendiri kalau betul semua nilainya 100 gitu. Tapi dalam pemberian skornya jangan diberi titik atau koma. Contoh nilainya 1,5 atau 1,5, jangan. Diusahakan bilangan bulat. Ya nilainya 1, 15, 10, 20, 11, 12 monggo. Tapi jangan 1,5, 3,5 jangan. Ya. Dan kalau memberi scoringnya jangan terlalu banyak teman-teman. Satu poinnya dibuat 30.000, jangan. Ya. Pernah ada kejadian soalnya 80, soal 1 sampai 40 itu per poinnya 10, yang soal 41 sampai 80 per poinnya itu 30.000. Nah, saat diklik kalkulasi error langsung. Karena nggak match. Nah, itu nggak match. Itu aja. Nanti bisa Intervalnya 0 sampai 100 kan? intervalnya 0 sampai 100. Ini poin aja sih Pak. Tapi nggak mau kalau mau dibuat dalam satu poinnya itu mau dibuat per 1000 gitu boleh, nggak apa-apa. Misalkan kan nanti gini. Contoh kalau pilihan ganda memang satu soal pilihan ganda ya. Nanti beda lagi kalau beda lagi nanti di skornya yang ini. Benar salah misalnya. Benar salah itu dalam satu soal itu bisa dalam satu pengaturan ini bisa digunakan untuk beberapa soal. Contoh kalau soal benar salahnya 5 kan nggak mungkin kita kasih skornya 1. Berarti di sini langsung nanti dikasih skornya mungkin 50 atau 500. Jadi kalau salah satu, misalkan 500, salah satu berarti dia skornya masih 400 gitu. Nah, ini nanti bisa diatur. Nah, ini nanti di sini ada jadwal pelaksanaan sama lah kalau ini sudah tahu jadwal pelaksanaan ini. Nah, scroll ke atas Mas. Lagi. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini ada wajib pakai Examblu. Nah, di sini belum menerapkan soalnya. Kalau wajib pakai Examblu itu anak-anak kalau tes tidak bisa nyontek. Jadi ada aplikasi khusus namanya Apresto Browser. Itu kalau pakai itu anak-anak itu tidak bisa keluar dari Apresto Browser itu. Kalau keluar dia bisa keluar, tapi kalau masuk dia harus login lagi dari awal, harus nanti minta token. Nah, minta token dulu untuk masuk. Jadi anak-anak mau screenshot nggak bisa, mau double layar nggak bisa, speed screennya nggak bisa, mau keluar terus masuk lagi, gitu juga dia harus keluar login dari awal begitu. Jadi itu bisa kalau ini dicetak. Nah, ini harus ada aplikasinya, ya. Ini kalau ini kode akses, ya tadi kode kalau untuk masuk ke soal, tapi nggak tahu di sini pakai token nggak Bu? Pakai token apa nggak? Biasanya Token ya. Kalau pakai token nggak usah pakai kode akses. Itu. Nah ini kalau ini tampilkan nilai setelah evaluasi. Jadi tadi walaupun di setting ulangan, kalau mau anak-anak tahu nilainya berapa, teman-teman tinggal ini dicetak aja. Mau tipenya ulangan gitu, anak-anak dapatnya 40 misalkan, ya nanti muncul di anak-anak kalau ini dicetak. Tapi kalau ini nggak dicetak, nggak muncul. Terus ini tampilkan jawaban. Ini bisa jawabannya di anak-anak. Ini kalau ini mau pakai webcam, ini tampilkan kunci, bisa kalau mau. Nah ini kalau ini jawaban di-upload ini kalau untuk urean. Kalau nulisnya langsung di sistem. Begitu. Nah ini ada acak opsi jawaban. Dan kalau ini teman-teman, soal acak tanpa aturan ini mohon jangan dicetak. Kenapa? Kalau ini dicetak, ini soalnya ya. Ini begini. Jadi nanti misalkan terdiri soalnya itu adalah pilihan ganda kompleks sama benar salah. Nanti bisa ngacaknya begini. Nomor 1 sampai 10 misalkan itu adalah pilihan ganda. Nanti bisa ya nomor 1 pilihan ganda, nomor 2 pilihan ganda kompleks, nomor 3 benar salah. Siswa bingung. Ya kan? Nah, mending biarkan aja, nanti kalau ngacak nanti kita ngacak per paket soalnya saja. Itu ada caranya nanti. Jadi ini nggak usah. Kalau ini jawabannya aja yang diacak. Jadi ABC-nya bisa diacak. Jadi ABC-nya anak satu dengan yang lain beda. Urutannya beda. Gitu. Sudah scroll ke bawah. Nah ini sama semuanya. Kalau udah klik simpan. Kalau sudah diklik simpan, sekarang kita coba menginputkan soalnya teman-teman. Nah ini ada edit bagian soal. Kalau ini kita klik, teman-teman,
Ini kalau acak bagian soal ini centang. Misalkan ini paket 1, kita isikan itu soal pilihan ganda semuanya, 10 soal pilihan ganda semua. Nanti di sini soal yang diacak itu ya nomor 1 sampai 10 pilihan ganda itu diacak. Jadi ngacaknya kan per paket kan, bukan semuanya. Jadi dalam satu paket ini isinya pilihan ganda semuanya. Jadi nanti bisa diacak nomor 1 bisa di nomor 10, 10 bisa nomor 1 gitu. Tapi dengan yang nyetangnya yang di sini tadi di paketnya. Kalau sudah bisa diklik selesai, simpan. Sekarang kita coba, kita memasukkan satu soal, tambah tulis soal paket 1. Ini untuk soal misalkan pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda gampang lah. Nah ini biasanya itu kalau yang soalnya bahasa Indonesia, ya biasanya biasanya ada soal cerita ya. Kalau soal cerita jadi begini nggak sekarang nggak copy paste dulu. Kalau soal cerita, biasanya bisa input bacaan. Klik input bacaan. Ini diklik dulu buat bacaan baru. Misalkan nomor 1 ini soalnya tentang Roro Jonggrang gitu ya. Lah, misalkan ini judulnya saja mas. Jangan bacaan 1 sampai 10. Roro Jonggrang gitu jangan. Judulnya mas. Nah, itu langsung di sini diinputkan untuk ceritanya. Nah, ceritanya Roro Jonggrang apa itu mas? Tulis saja lah. Contoh aja mas. Yes. Misalkan. Nah, baru setelah itu nanti di sini kan ditulis untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaannya contoh aja. Siapa? Nah, siapa juga. Nah, ini misalkan aja. Kita buat misalkan ini 4 opsi ya. Teman-teman, kalau teman-teman sudah punya wordnya, tinggal di copy paste. Otomatis kalau di copy di sini nanti akan menata sendiri. A, B, C, D-nya akan menata sendiri. Tapi harus bullet and numbering. Posisinya harus bullet and numbering. Ada mas? Contoh soalnya. Biasanya kalau mas Erik itu soalnya kalau untuk SMA itu banyak sekali. Ini kalau ada soal seperti ini sudah balik dan numbering, teman-teman. Ini bisa di copy aja, A sampai E, langsung di blok semuanya aja. Kalau tulisan merah aman, yang penting jangan blok. Nah, kalau merah aman, paste aja. Kita paste di salah satu kolom, pasti nanti akan mengarus sendiri. Nah, kalau merah di sini nggak muncul merah karena otomatis semuanya dibuat hitam. Cuman kalau bold itu muncul. Ya, kalau bold muncul. Nah, nanti tinggal kunci jawabannya aja. Nah, tulis soal berikutnya. Satu lagi mas, misal mas. Nah, satu lagi begini. Dengan cerita yang sama ya, Pak ya. Dengan cerita yang sama, tinggal di sini input bacaan, diklik input bacaan. Loading. Nah, tinggal klik input bacaan. Nah, nanti nanti kan ada judulnya Pak. Tinggal diklik judulnya nanti akan muncul ceritanya. Jadi nggak selalu copy paste ceritanya. Nah, nanti tinggal langsung input pertanyaannya. Gitu. Yang penting yang pertama kita masukkan dulu ceritanya, nanti tinggal dipilih. Nah, kalau udah sama, pertanyaannya sama, di copy-nya. Kalau sudah punya wordnya, tinggal di copy paste saja. Nah, ini tinggal di blok semuanya, di paste aja. Nah, nanti tinggal klik jawabannya. Kalau sudah selesai, klik akhiri menulis. Nah, ini untuk, oh ya, ini bukan ke input soal sih, lebih ke input jawaban. Kalau oh ada iya, siswa-siswa itu seringnya sudah diketik banyak, tiba-tiba hilang sendiri. Mereka akhirnya mengeluh kayak sampai ketik ulang terus gitu ya. Itu kenapa ya? ya.
Itu kemarin kalau begitu, ya teman-teman, itu kemarin itu memang itu tidak, itu parsial. Kami juga nggak tahu karena itu tidak di semua device terjadi. Saya pernah ada di satu sekolah, HP anaknya nggak bisa. HP saya ini dipakai begitu bisa lancar, nulis jawaban lancar. Saya coba pakai tab saya. Coba saya pinjamkan tab saya ke anak tersebut untuk tes, mungkin biar lebar, biar ngetiknya enak gitu kan, pakai itu hilang seperti itu. Ini kami cek, tapi sebenarnya setelah itu sudah kami kasih namanya auto check. Jadi nanti kalau siswa-siswa mengerjakan nulis, itu ada kolom checker warna orange, itu tinggal diklik aja. Nah itu sudah aman. Kalau dulu itu memang kalau dari program kami tidak ada masalah. Tapi ini memang parsialnya itu di device, di handphone. Kami juga masih, saya dua ini saya cek sama, settingannya sama, tidak ada, dua-duanya saya settingnya sama, tidak ada perbedaan, tapi bisa terjadi seperti itu. Nah sekarang itu ada tombol, kalau siswa menulis uraian itu ada, nanti ada orange-nya itu, ada untuk tombol checkernya, itu diklik aja. Nah nanti nulis diklik itu aja. Nah itu aman. Jawabannya akan tersimpan di situ. Begitu. Ya, begitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau ini di lapangan ini seperti itu ya Bu ya, sudah ada kendalanya, monggo nanti silakan. Kalau ada seperti itu direkam Bu, kirimkan Bu Muti. Atau kirimkan Kadarian. Nah, nanti biar kirimkan ke saya. Gitu. Biasanya seperti itu kita sistemnya. Ada lagi pertanyaan? Atau saya lanjut lagi ya? Nah misalkan ini tadi paket 1 itu untuk soal pilihan ganda. Sekarang kita misalkan untuk yang paket 2, kita buatnya yang apa aja Mas? Benar salah. Nah contoh benar salah. Karena benar salah dan menjodohkan itu sebenarnya sama konsepnya. Cuman kenapa kok dalam satu soal ini kok bisa skor poinnya banyak ya Mas? Karena begini. Benar? Nah, kalau kita pilih ke benar salah, tipe soalnya benar salah. Koneksinya ini. Nah, diklik benar salah. Di sini ini itu inputnya bukan pertanyaannya, pernyataannya mungkin. Atau mau diinput soal ceritanya juga boleh. Nah di sini teman-teman yang bawah ini itu adalah kita tinggal soalnya. Karena dalam seperti ini minimal soalnya harus 2. Misalkan, nah jawablah dengan benar atau salah. Nah misalkan di sini kita buat matahari terbit dari barat misalkan. Nah kalau jawabnya matahari terbit dari barat itu benar, berarti Bapak Ibu itu ketiduran, bangun sore dikira sudah pagi, gitu kan? Wah munculnya di darat, ternyata nggak ketiduran. Nah di sini misalkan ini ayam hidup di darat, misalkan. Nah ini kan dalam satu soal ya Bapak Ibu ya. Ini dalam satu soal, tapi di dalamnya ini ada 2 ternyata. Ini kan nggak mungkin poinnya 1, berarti minimal poinnya adalah 2. Lah makanya skor poinnya tadi dibuat bukan 1 tapi minimal 2. Tapi ini tergantung Bapak Ibu mau buat berapa soal. Ini kan bisa Bapak Ibu, mungkin di sini kita masuk ke atas sedikit. Nah mungkin di sini Bapak Ibu bisa di sini ditulis untuk ceritanya. Mungkin soal cerita. Soal cerita nggak Roro Jonggrang terjadi di mana ini? Bawahnya sini tinggal pertanyaannya. Roro Jonggrang itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, jawabannya benar atau salah. Roro Jonggrang berada di Jawa Barat. Tiga benar atau salah. Begitu kan? Atasnya pertanyaannya, bawahnya adalah soalnya. Nah, gitu nanti tinggal di cek. Nah, ini sistem untuk yang benar salah. Makanya di situ poinnya tidak bisa 1 per soal ini 1, tapi kan kita lihat ada berapa pernyataan di sini. Kalau ada 10 ya berarti 1 poinnya, satu pernyataan itu poinnya berapa dikalikan 10. Gitu.
Jadi nanti misalkan ini salah satu, oh soalnya dibuat 20 misalkan, poinnya 20. Oh salah satu berarti dapatnya 10. Atau 30 misalkan, dibuat 30, salah satu berarti dia dapatnya 15 dari begitu, teman-teman. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Mungkin sudah pernah ada yang membuat soal tipe ini? Sudah ya? Ini. Karena ini sebenarnya sekarang tuh anak-anak tipenya kayak gini semua. Gitu. Soalnya tipenya seperti ini. Mungkin sudah expert mas. Oh saya tadi sempat ngecekin apa evaluasi materi. Ya. Jadi begini, teman-teman, ini memang aplikasinya kan memang sekolah. Kerahasiaan kami kembalikan ke sekolah. Gitu. Takutnya nanti saya sudah buat soal mas, soalnya nanti disebarkan. Kami sudah berkomitmen di dalam perusahaan kami, soalnya tidak akan kami, walaupun misalkan owner kami pun itu kan saudara direktur kami itu kan anaknya sekolah di sini, dia juga berkomitmen nggak mungkin buka soalnya hanya ke sini, tidak boleh, gitu. Ya saya pun misalkan saya sebagai PIC-nya Hansa, misalkan ditanya, ya tanya gurunya, saya bilang gitu, karena urusan nilai, soal dan lain-lain itu adalah kewenangan dari pihak sekolah. Saya pernah, keponakan saya ada di salah satu sekolah dan sekolahnya juga menggunakan ini. Saya juga tidak berkenan melihat untuk nilainya, gitu. Dan itu urusannya sekolah. Tapi kan kadang saya hanya ngecek sistemnya, ada kendala nggak, ngecek gitu. Tapi untuk detailnya itu biasanya nanti dengan guru masing-masing seperti itu. Ya, ini dievaluasi. Ada pertanyaan? Nah, yang penting kembali ya di sini. Kalau mau melihat soalnya, teman-teman di sini bisa diklik simulasi ya. Simulasi itu untuk melihat tampilan di anak-anak seperti apa. Nah, ini tampilannya di anak-anak seperti ini. Nanti anak-anak tinggal mengerjakan. Yang penting setiap mengerjakan harus berwarna biru. Kalau berwarna biru berarti jawaban sudah tersimak. Begitu. Kalau merah berarti jawabannya tidak masuk. Kalau kuning berarti dia belum melakukan jawaban. Gitu. Ini. Itu tadi yang. Kalau sudah soalnya, ya teman-teman jangan lupa dipublikasikan. Sudah buat soal, sudah setting jam, nggak muncul di anak-anak. Ternyata belum dipublish. Kalau sudah dipublish, soalnya bisa diedit tapi tidak bisa ditambah atau dikurangi. Ngerti ya? Karena kalau misalnya soalnya 10, mau saya tambah soal satu lagi nggak bisa kalau sudah dipublish. Tapi kalau soalnya salah mau diedit bisa. Soalnya salah mau kuncinya salah mau diedit bisa. Siswa sudah mengerjakan mas, ternyata saya mau masukkan kuncinya salah, diedit bisa. Nah, setelah edit nanti kalau panjenengan semuanya scroll ke bawah itu ada kotak kecil warna hijau, itu tulisannya kalkulasi. Nah, setelah diedit kuncinya klik kalkulasi, nanti nilainya akan menghitung ulang. Istilahnya kalkulasi itu seperti merefresh lah ya, refresh ke yang nilainya. Itu ada pertanyaan? Sudah expert ini. Hah? Materinya masih banyak kosong. Silakan teman-teman, nanti akan saya cek. Jadi silakan mulai upload materinya. Salah satu aja mungkin bisa materi minggu ini atau minggu depan atau persiapan untuk kita kan mau ATS ya tanggal 22. Silakan teman-teman upload materinya di sistem Afresto. Nanti akan tak cek siapa saja yang sudah upload materi pada hari ini dan siapa saja yang belum. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi materinya jangan screenshotan dari buku ya. Materinya silakan dibuat yang otentik dengan materi yang kaya, yang bersumber dari berbagai sumber bacaan atau sumber materi. Bisa dari Google, bisa dari buku-buku dan sebagainya. Mungkin buatkan PPT. Ya. PowerPoint mungkin. Iya, coba. Nah, tapi PowerPoint-nya nanti menggunakan media
bantuan AI lah. Bisa. Sekarang kan PowerPoint tuh cari di Canva, PowerPoint apa gitu Ada. keluar gitu ya. Sudah interaktif banget itu. Sudah interaktif. Nah, itu udah. Atau kelihatannya pura-pura ngajar begini ya Iya. kan dimasukkan nggak pakai hanya modalkan foto, nanti materinya diikutkan, nanti sudah kayak kita ngajar sebenarnya. Itu ada pakai AI-nya. Nah, ini ada satu. Jadi dia sudah upload materi, betul, di materi. Tapi materi yang diuploadkan adalah scan-scanan buku. Nah, ini jangan ya. Jadi kita bikin materi lah, yang otentik, bikin sendiri di Word, kemudian kita ubah ke PDF. Ini sudah bagus, sudah ada videonya, jadi bisa untuk anak-anak belajar lebih memahami materi di atas. Cuman materi yang diuploadkan itu masih dari scan-scanan buku. Nah, sebaiknya cara-cara seperti ini mulai dikurangi ya teman-teman, atau mungkin bahkan sudah dihindari. Silahkan teman-teman kalau ada waktu bikinlah materi yang baik, jadi materi sendiri, materi bikinan tutor, jangan buku di-scan kemudian diupload di Afterstock. Ya sudah ada effortnya tapi masih kurang. Ya nanti mungkin tinggal diedit aja. Iya. Tinggal Diedit itu, jadi itu Ditambah bisa video atau apa. diedit. Sudah ada videonya mas. Udah ada videonya. Sudah, tapi materinya materi PDF yang diuploadkan memang scan-scanan. Oh, iya. Kemarin kan yang dimasalkan satu. Sudah ada videonya bagus. Ini sudah ada yang bikin sendiri juga, diupload dalam bentuk PDF, sudah ada soalnya. Nah, jadi harapannya teman-teman bikin materi sendiri ya. Jadi goalnya kita adalah digitalisasi yang enggak setengah-setengah gitu. Nah, ini sudah ada yang mengetikkan materi langsung, jadi tidak upload dokumen tapi materi diketikkan langsung di kolom materinya, itu juga boleh, dipersilakan. Tadi ya, teman-teman yang masih ngupload materi scan-scanan buku, mohon untuk bisa diperbaiki, diedit itu bisa, jadi diganti dokumennya. Kemudian ya kalau ada waktu luang lihat-lihat Gramedia, ada buku kesukaan foto, ketik di rumah. Bisa. Ya mungkin tinggal materinya itu apa? Iya. Masukkan Cari ke di Google tuh banyak. Google atau dimasukkan Atau ke kalau mau- ChatGPT, dimasukkan Iya. mintanya filenya yang PPT gitu. Nah, itu nanti kan munculnya sudah PowerPoint-nya. Kalau aku Nah, biasanya tinggal kan- diedit ya, dikit bisa. aja teman-teman, ya. Tinggal diedit dikit. Diedit dikit-dikit boleh, dipercantik seperti di Canva, dikasih hiasan-hiasan supaya Boleh. anak-anak bacanya juga lucu ya ini materinya, gitu kan? Jadi begini, itu namanya nanti menjadi nilai tambah Iya. gitu, nilai tambah sekolah gitu teman-teman. Ya, gimana Bu? Untuk Canva itu saya pernah pengalaman ketika saya upload ketika saya upload PDF, filenya itu sangat besar, sehingga ketika diupload di Presto itu menolak. Itu solusinya akhirnya apakah bisa dari sistem atau memang harus saya kopas link Canva? Kalau paling cepat itu biasanya link Canva-nya aja di copy paste. Itu di copy terus paste di tadi bagian yang bisa di situ di bisa ada Mas ya? Di kompres bisa ya? Link aja. Link aja. Iya. Kemudian di link aja. Karena kalau di kompres takutnya nanti pecah. Karena memang benar Bu, Canva itu bagus sekali, cuman filenya memang besar sekali. Besar. Itu Canva itu memang ya sama sih. Memang bagus, di embed aja. Ini punya saya ini juga memorinya penuh editingnya istri saya. Ngeditnya Canva di sini penuh karena filenya kelihatannya cuma buat flyer kecil-kecil gitu, ternyata besar sekali filenya. Gitu. Kemarin itu
semalam itu mindah file itu untuk file videonya itu diedit di Canva itu bisa 1,2 giga gitu, memenuhi memori. Makanya sekarang kalau teman-teman beli handphone yang memorinya 64 sudah nggak guna istilahnya. Memorinya kan dulu RAM-nya 4, nyanunya 64 itu nggak guna istilahnya. Baru nyimpen file sedikit habis gitu. Gitu sih. Itu ya teman-teman, jadi diupayakan materinya lebih kreatif lagi supaya enak juga dibaca semua. Itu sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada nggak mas fitur kayak gini, monggo boleh. Iya, coba ditanyakan. Nah, siapa Mas tahu. ada nggak fiturnya yang bisa buat moto? Boleh, silakan. Karena begini teman-teman, yang di lapangan itu kan biasanya teman-teman kreatif nih. Tapi kadang nggak ada wadahnya. Siapa tahu ternyata sudah ada. Siapa tahu bisa diwadahi juga. Siapa tahu bisa diwadahi juga. Silahkan, usulkan. Di sini ngisi tujuh kebiasaan Indonesia itu ada. Apa? Tujuh kebiasaan Indonesia itu ada. Enggak. Oh enggak. Kalau di rumah ngisi soalnya. Jadi setiap hari mereka ngisi. Tidur jam berapa, bangun jam berapa, Enggak. terus makan bergizinya Tapi apa. bangunnya jam 7:30 ya. Itu kalau di sekolah formal harus. Harus. Sekarang. Betul, ada jadwalnya. Jadi Makanya kami ada aplikasinya. Kalau TK yang isi orang tuanya, tapi kalau anak ya SD sampai SMA ya SD. Ngampus itu. Seringnya. Iya. Yuk, ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan Apresto? Mungkin ada konten-konten yang perlu ditambahkan, silakan bisa di Siapa tahu dimaksimalkan. Oh, Namanya kalau sudah dimaksimalkan pembelajarannya digital, online semuanya itu bisa membranding sekolah itu pasti. pasti. Karena sekolah-sekolah yang terkenal itu semua sudah pakai misalnya digital. Oh saya dapat tugas begitu ya ke Kalimantan itu di pelosok Pak sekolahnya. Itu sekolahnya saya itu di tengah-tengah kebun sawit. Nah, betul-betul pelosok, masuk itu jalannya itu masih berbatu. Padahal itu nggak jauh dari IKN. Itu dari IKN paling cuma sekitar 15 kilo lah, nggak terlalu jauh dari IKN. Kalau jangan dibayangkan 15 kilo di Jawa ya, 15 kilo di Jawa itu kelihatannya jauh banget. Di sana itu 15 kilo itu dekat. Jadi penginapan saya sampai ke sekolah itu sekitar 35 kilo. Itu masih satu kecamatan. Bayangkan kalau kita di Semarang, 35 kilo itu sudah sampai 2 kabupaten itu. Melintasi Kabupaten Semarang, Kabupaten sudah sampai Salatiga. Kalau di sana itu kan, tapi mereka digitalisasi begini banget nih. Sangat-sangat tertarik. Ini tempatnya Mas Erik, kalau Mas Erik ini di Borong. Borong itu Nusa Tenggara Timur. Kalau dari Labuan Bajo turun dari pesawat dari Labuan Bajo masih naik mobil 7 jam. Jadi kita disebar. Ya Bapak Ibu, kita itu disebar. Nah, saya itu ada di Kalimantan, Mas Erik ada di Borong. Itu di sana semua juga exciting. Sangat kepala sekolahnya gini, Mas ini yang saya butuhkan 10 tahun yang lalu baru terrealisasi sekarang, dia bilang gitu. Makanya orang tua murid juga seneng bisa ngawasi anaknya, guru-guru terbantu. Saat guru-guru melakukan monitoring itu, Bu, saya pernah ke sana dikasih cerita itu. Jadi saya ke sana, pengawas sekolah habis datang. Jadi pengawas sekolahnya sampai gini, saya mau data ini Bu, dibuka Presto-nya. Saya mau data ini Bu ada. Oh ya udah, langsung sama pengawas dikasih nilai 92 gitu. Beneran? Itu pengawasnya datang terus saya baru datang ke sana. Nah itu, saya ngobrol sama pengawasnya juga. Gitu. Karena apa, teman-teman? Di sana itu belum masif hal-hal seperti ini. Dan mereka butuh. Kan butuh ngawas ya, anaknya sekolah atau enggak, orang tuanya. Butuh materinya tercapai atau tidak, seperti itu. Dan saat seperti itu sekolah ada di istilahnya di tengah kebun sawit. Sekarang sekolahnya jadi terbranding. Oh, sekolah sana loh, walaupun di pelosok sudah terdigitalisasi.
mohon maaf, saya masuk ke sana itu pertama kali saya ke sana sinyal ya ada. Jadi masuk hilang sinyal saya. Gitu. Dulu kalau dulu pada telepon sebentar ya, mohon maaf saya sudah di negeri antah berantah gitu. Nanti tiba-tiba kita baru naik mobil jalan itu biawak sebesar buaya itu jalan gitu. Itu memang seperti itu. Tapi sudah digitalisasi. Saya pertama kali ke sana, handphone masih semua rata-rata Android. Saya ke kali keempat ke sana, handphone rata-rata anaknya sudah mulai iPhone. Wah, itu berarti menandakan digitalisasi sudah masuk sampai ke pelosok. Gitu. Nah sekarang kalau kita istilahnya di kota Semarang, digitalisasinya kita kurang, nah itu akan tergerus oleh hal-hal itu tadi. Begitu teman-teman. Ya. Ini. Ada lagi. Oh iya Mas, berkaitan dengan equation. Equation sudah bisa? Sudah bisa. Sudah bisa. Enggak. Dulu kan pernah nganu equationnya bisa, karena dikembalikan lagi. Nanti kalau equationnya nggak bisa bilang aja nanti bila ya. Takutnya kemarin di refresh diupdate, kan diupdate. Takutnya diambil nanti. Nah, nanti bilang aja kalau equationnya bisa. Ini copy paste. Iya. Pak Isos, Pak. Tapi equation yang pakai yang lama ya, yang dulu yang pernah dulu dipakai. Iya. Kan dulu pernah pakai equation kan? Nah itu nanti pakai. Ini nih. Equationnya ada, nanti kamu kan. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada lagi teman-teman? Jangan-jangan ini bilangnya sudah libur gitu. Besok libur, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Izin saya tak ngasih sedikit gitu. Oh, Oke. Nunggu pertanyaan ada kesulitan enggak nanti bisa disampaikan omongan saya dari Bistro. Kemudian kalau dari kami kemarin sudah dengan Kak Putri menyampaikan bahwa semua yang ada di learning itu dipantau kan. Jadi kita punya keinginan nanti benar-benar ini bisa optimal, ya bisa dioptimalkan oleh tutor maupun nanti orang tua juga akan disosialisasikan ke mereka. Jadi sebelum itu kita sosialisasikan ke orang tua, maka dari itu kakak-kakak tutor bisa sebaik mungkin lah mempersiapkan dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan ini. Nah, itu diintensifkan nanti kalau memang perlu mengundang tim therapy bersedia. Nah, nanti dicoba Kak yang belum bisa apanya dan sebagainya, nanti bareng-bareng aja kakak-kakak bikin bareng-bareng, jadi kan bisa saling apa namanya saling tanya ya, saling mengajari lah. Jadi kalau ambil video di mana yang bagus atau bagaimana dan sebagainya bisa saling sharing ya kalau bareng-bareng gitu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan nanti kita cek lagi sampai beberapa 1 bulan ini kita cek kok ternyata masih ada kekurangan atau apa, nanti kita Aman. Yang penting nanti dikasih jadwal aja. karena gini Kak, karena kalau e-learning itu mau tidak mau kita harus baik mungkin karena itu bisa langsung orang tua memantau, terutama yang paket A Kak. Jadi benar-benar paket A, nanti Kak Mariana dan timnya yang di itu benar-benar kalau bisa bareng-bareng Kak isi nanti dari mungkin kalau mau internal dulu bisa sama Kak Daria tanya atau Kak Putih gitu. Nanti kalau ternyata butuh manggil nanti berarti bisa nanti kita sampaikan. Ya. Karena biasanya kalau paket A itu kan didampingi orang tuanya, kalau enggak learning ya kan otomatis orang tuanya akan ngecek kayak apa ini gitu, apa namanya materinya seperti itu. Jadi kalau kami dari lembaga juga memantau dalam rangka memang nanti kita ada apa namanya penggadainya dari sana. Jadi biasanya sampai penugasan terakhir, nanti kalau ini kan ngampil materi Kak, terus nanti ada penugasan lagi apa, ada soal-soal latihan misalnya, terus nanti ada penugasan kreatif Kak, 1 itu dalam 1 semester sampai nanti itu dikoreksi, nanti kita data oh sudah tuntas, nanti kita ajukan. Saya minta nanti benar-benar
ada kesulitannya ya harus dikomunikasikan supaya nanti kita bisa saling membantu dan kita bisa apa namanya lebih bagus lah insya Allah nanti bisa ini membantu pemahaman siswa ya Pak ya, membantu pemahaman siswa karena terutama untuk yang mandiri kan mungkin sangat tergantung sama kontennya dari RMB itu. Terutama untuk orang tua yang aktif pasti mengikuti. Saya kira itu dari saya. Monggo dilanjutkan. Ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Silahkan, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pengisian ini materi. Jadi nanti akan kita pantau ya seminggu 2 minggu ke depan apakah sudah ada penambahan materi atau perbaikan materi yang tadi menjadi koreksi ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Mas Rita Sudah. Oh, sudah selesai. Oke. Dari tim Apresto sudah cukup sampai sini. Nanti insya Allah setiap bulan kita akan adakan pertemuan seperti ini. Jadi kita nanti lihat progresnya teman-teman seperti apa, ada kesulitan atau tidak. Nanti akan dibimbing langsung oleh Mas Erik atau Mas Ronald. Itu. Terima kasih Mas Erik dan Mas Ronald sudah mau membimbing. Ya, nanti kalau teman-teman ada kesulitan nanti bisa monggo, bisa tanya ke saya boleh, nanti tanya. Boleh, nanti kalau bisa teman-teman mau di